Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengambil sikap tegas terhadap Hovifah Intar Parawansa. PBNU menyatakan Hovifah harus nonaktif dari Ketua Muslimat NU jika sudah resmi terdaftar menjadi juru kampanye Prabowo Gibran. Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta Kamis 18 Januari. Gus Yahya menegaskan PBNU adalah lembaga netral dan tidak mendukung paslon manapun. Disampaikan Gus Yahya, NU sudah menetapkan parameter terkait netralitas mereka. Dia meminta seluruh pengurus PBNU yang terlibat secara resmi di tim kampanye paslon harus dinonaktifkan dari jabatannya. Para pengurus yang terlibat di kampanye itu dinonaktifkan hingga Pilpres 2024 selesai. Adapun Hovifah disebut telah didapuk sebagai juru kampanye di TKN Prabowo Gibran. Kabar itu disampaikan oleh Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani. Oleh karena itu, PBNU tegas menyatakan Hovifah harus nonaktif dari jabatan Ketua Muslimat NU. Capres Anies Baswedan merespon seruan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menghimbau warga NU agar tidak pilih capres yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Anies memilih diam tak berkomentar terkait apa yang disampaikan oleh Gus Ipul. Respon itu disampaikan Anies selesai bersilaturahmi dengan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI di Cikini, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Anies mengatakan tidak ada komentar terkait seruan yang disampaikan oleh Gus Ipul. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya tersenyum saat ditanya tanggapannya terkait pernyataan Sekjen PBNU. Adapun Gus Ipul meminta agar seluruh warga NU menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ia menyerukan kaum Nahdliyin untuk tidak memilih calon presiden yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amin Rais. Menurut Gus Ipul, Abu Bakar Ba'asyir berseberangan dengan NU sehingga harus dihindari. Sementara itu sebelumnya Abu Bakar Ba'asyir sendiri mendeklarasikan mendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disebut tidak netral dalam pemilu 2024. Dugaan ketidaknetralan PBNU itu dibocorkan oleh Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa NU Australia dan Selandia Baru, Nadir Shah Hossein atau Gus Nadir. Gus Nadir mengungkap adanya ketidaknetralan PBNU dalam pemilu 2024. Menurutnya, ada mobilisasi para kiai NU dengan mengumpulkan pengurus daerah untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Pernyataan itu disampaikan Gus Nadir dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Gus Nadir berkata bahwa pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya dan Rais Am PBNU Miftahul Akhyar. Menurut Gus Nadir, pertemuan itu digelar untuk memberikan arahan mendukung paslon 02. Terkait hal itu, Gus Yahya buka suara. Ia berkata, apa yang disampaikan Gus Nadir hanya sebuah prasangka jika tanpa disertai bukti. Pernyataan itu disampaikan oleh Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Ia menegaskan bahwa NU memiliki indikator keorganisasian untuk tidak terlibat dalam Pilpres. Sementara itu, sebelumnya Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerukan agar warga NU tidak memilih capres-cawapres yang didukung Abu Bakar Ba'asyir. Sedangkan Abu Bakar Ba'asyir sendiri telah menyatakan dukungan terhadap Anies Muhaimin. Namun Ketua PBNU menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh pengurus yang berkomentar soal politik merupakan pernyataan pribadi bukan lembaga. NU secara lembaga, secara keorganisasian tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-dukung soal Pilpres. Kita tidak mempersoalkan kok orang mau dukung ini, mendukung itu silakan saja, tapi tidak melibatkan lembaga, tidak mengatasnamakan lembaga, dan tidak membawa bendera NU. Sebentar lagi PBNU akan mengeluarkan SK dengan list yang rinci tentang para pengurus yang non-aktif maupun yang harus mengundurkan diri dari jabatannya karena keterlibatan di dalam pemilu. NU secara lembaga tidak terlibat
di dalam kampanye atau mendukung soal Pilpres. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama disebut tidak netral diduga mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Ketidaknetralan PBNU itu diungkap oleh Rais Syuriah pengurus cabang istimewa NU Australia dan Selandia Baru, Nadrisha Hossein atau Gus Nadir. Menurut Gus Nadir, ada mobilisasi Kiai NU untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kiai NU disebut mengumpulkan pengurus daerah untuk memenangkan paslon 02. Bahkan Gus Nadir menyebut pertemuan itu turut dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya. Terkait isu ketidaknetralan itu, Gus Yahya mengambil sikap. Ia tegas mengatakan bahwa PBNU netral dalam pemilu 2024. Gus Yahya mengatakan apa yang disampaikan oleh pengurus PBNU soal politik merupakan pernyataan pribadi bukan lembaga. Gus Yahya menyebut pernyataan Gus Nadir hanya sebuah prasangka semata tanpa disertai bukti. Menurut Gus Yahya, PBNU secara kelembagaan tidak terlibat dalam Pilpres 2024. Namun warga NU tetap memiliki pendapat pribadi untuk mendukung salah satu paslon. Gus Yahya mengatakan terkait pilihan pribadi itu merupakan hak masing-masing Nahdliyin. Di parameter NU jelas, NU secara lembaga tidak terlibat di dalam kampanye atau mendukung soal Pilpres. Kita tidak mempersoalkan kok orang mau mendukung ini, mendukung itu silakan saja, tapi tidak melibatkan lembaga, tidak mengatasnamakan lembaga, dan tidak membawa bendera NU. Sebentar lagi PBNU akan mengeluarkan SK dengan list yang rinci tentang para pengurus yang non-aktif maupun yang harus mengundurkan diri dari jabatannya karena keterlibatan di dalam pemilu. Ekonom senior Faisal Basri membantah telah membujuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mundur dari kabinet. Ia mengaku tidak berhubungan dengan kedua menteri tersebut. Faisal meluruskan terkait seruan yang sebelumnya ia sampaikan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak secara langsung membujuk Sri Mulyani maupun Basuki untuk mundur dari kabinet. Namun ia mendesak dan menyarankan agar masyarakat juga memberikan desakan supaya menteri-menteri mundur. Faisal menduga menteri-menteri itu berpotensi mundur dari kabinet Jokowi sebab mereka mempertahankan nilai-nilai dan etika. Sehingga jika dipaksa melakukan kebijakan yang tak sesuai, menteri tersebut bisa melawan bahkan keluar dari kabinet. Faisal menduga para menteri masih menunggu momentum yang tepat untuk mengundurkan diri. Adapun seruan Faisal agar menteri-menteri mundur sebelumnya dibantah oleh istana. Selain itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga sempat membantah isu tersebut. Mereka menyatakan bahwa seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju solid membantu Jokowi hingga akhir masa jabatan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon keinginan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal kenaikan pajak kendaraan. Sebelumnya Luhut mengungkap ingin menaikkan pajak kendaraan berbahan bakar minyak atau internal combustion engine. Menurut Luhut, langkah itu dibuat sebagai upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik dan transportasi umum. Selain itu, kenaikan pajak dilakukan seraya menekan emisi gas buang. Menanggapi hal itu, Ganjar mengatakan pemerintah harus benar-benar bijak dalam menerapkan kebijakan itu. Menurut Ganjar, kebijakan kenaikan pajak harus dihitung dengan benar. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Magetan, Jawa Timur, Kamis 18 Januari 2024 malam. Ganjar mengatakan ada dua pilihan untuk pemerintah sebagai solusi mendorong penggunaan kendaraan listrik. Pertama, pemerintah harus dengan cermat mempertimbangkan apakah kenaikan pajak kendaraan berbahan bakar minyak adalah solusi yang tepat. Sebagai alternatif, Ganjar menyarankan pemerintah untuk mulai menginvestasikan sumber energi terbarukan. Ganjar juga menyoroti pentingnya fokus pemerintah untuk memperbaiki transportasi publik sebagai alternatif bagi masyarakat. Menurut Ganjar, peningkatan kualitas transportasi publik bisa mendorong masyarakat beralih memakai transportasi umum. Rasa-rasanya hari ini semua lagi berbincang bagaimana transisi energi mesti dilakukan. Kita mesti bijak betul
kita hitung betul begitu ya, apakah dengan disinsentif seperti menaikkan pajak atau segera kita memulai energi baru terbarukan untuk diinvestasikan ya. Selebihnya ya mari transportasi publiknya kita mulai lagi sehingga orang tidak menggunakan kendaraan pribadi atau disinsentif pada kepemilikan kendaraan pribadi. Sehingga ya dibatasi, makin tinggi apakah pajak progresif atau betul-betul dibatasi. Saya kira banyak hal yang bisa kita perhitungkan ya pada soal itu di luar disinsentif dengan menaikkan pajak. Ada alternatif yang lain. Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon kabar para pimpinan partai koalisi akan turun gunung pada kampanye Pilpres. Ganjar memilih untuk merahasiakan sosok tersebut. Dirinya enggan mengungkap lebih lanjut terkait pimpinan partai yang bakal ikut turun gunung berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Magetan, Jawa Timur, Kamis 18 Januari 2024. Namun Ganjar memberikan bocoran terkait tempat berkampanye yang akan didatangi pimpinan partai. Ganjar mengatakan para pimpinan partai koalisinya akan ikut berkampanye di Jawa Barat dan Jawa Timur dalam waktu dekat. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berharap para pimpinan partai bisa membantu meyakinkan masyarakat untuk mendukung Ganjar Mahfud. Sementara itu, saat ditanya mengenai kapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan ikut kampanye, Ganjar menjawab belum mengetahui. Menurut Ganjar, terkait hal itu masih disiapkan oleh pihaknya. Adapun dua kubu lawan Ganjar yakni Anies Baswedan dan Prabowo Subianto telah dibantu tokoh politik senior dalam berkampanye. Anies sempat ditemani Yusuf Kala saat berkampanye di Bone, Sulawesi Selatan. Sedangkan Prabowo dibantu oleh Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan kampanye. Sementara kubu Ganjar masih menyiapkan seluruh ketua umum parpol pengusung untuk ikut berkampanye. Ini bocorannya gimana Bapak dari jangan tak bocorin lah. Karena kan udah ditopik tapi sama KPU tempat-tempat yang sudah kita siapkan mungkin yang dalam waktu pendek minggu ini kalau nggak tercapai semacam ini. Dan memang para tokoh-tokoh akan turun ikut kampanye. Ya mudah-mudahan akan bisa membantu dan memberikan keyakinan kepada masyarakat. Kita nyiapkan. Belum tahu dari siapa. Kita siapkan. Jadi kalau kita bandingkan, lagi-lagi Bapak sekalian, ini survei sebelum debat Capres ketiga. Jadi kalau kita bandingkan, dibanding survei tatap muka bulan lalu, terjadi stagnasi buat elektabilitas paslon 02. Ya, perolehannya sekitar 45,8%, artinya stagnan. Sementara ada dinamika positif buat Anies Baswedan, naik dari 22,8 ke 25,5% kalau saya bulatkan. Sementara tren negatif buat paslon 03 masih berlanjut. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbarunya pada Kamis 18 Januari. Survei tersebut digelar pada 30 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024. Indikator Politik Indonesia melibatkan 4.560 responden dengan margin of error sekitar 2% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei indikator, Prabowo Gibran unggul signifikan dengan elektabilitas 45,79%. Sedangkan posisi kedua ditempati Anies Muhaimin dengan 25,47% dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga 22,96%. Untuk pertama kali dalam survei indikator politik Indonesia, Anies berhasil mengalahkan Ganjar. Anies terus mengalami tren kenaikan sejak debat pertama Pilpres digelar. Sedangkan Prabowo cenderung stagnan meskipun unggul signifikan. Berdasarkan survei tersebut bisa diambil kesimpulan jika Pilpres 2024 belum tentu berlangsung 1 atau 2 putaran. Namun jika Pilpres berlangsung 2 putaran, Prabowo Gibran berpeluang besar lolos. Tetapi pesaing Prabowo Gibran di putaran kedua belum bisa diprediksi. Sementara itu dalam survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion atau IPO, Prabowo Gibran juga unggul signifikan. Prabowo Gibran meraih 42,3%, disusul Anies Muhaimin di posisi kedua dengan 34,5%. Sedangkan Ganjar Mahfud di posisi ketiga mendapat elektabilitas 21,5%. Survei tersebut dilakukan pada periode 1 sampai 7 Januari 2024 dengan melibatkan 1.200 responden. Margin of error dari survei itu sebesar 2,5% dengan tingkat kepercayaan 95%. Ini berdasarkan simulasi surat suara.
Jadi kalau kita bandingkan, lagi-lagi Bapak sekalian, ini survei sebelum debat Capres ketiga. Jadi kalau kita bandingkan, dibanding survei tatap muka bulan lalu, terjadi stagnasi buat elektabilitas paslon 02. Ya, perolehannya sekitar 45,8%, artinya stagnan. Sementara ada dinamika positif buat Anies Baswedan, naik dari 22,8 ke 25,5% kalau saya bulatkan. Sementara tren negatif buat paslon 03 masih berlanjut. Nah, ini kesimpulannya begitu. Nah, pertanyaannya, apakah stagnasi buat paslon 02 ini berlanjut sampai bulan depan? Kalau iya, berarti kemungkinan 2 putaran terbuka. Tapi kalau misalnya terjadi kejadian luar biasa, nah, ini hints saya ya, karena nanti kita akan rilis lagi yang survei telepon, itu berarti kemungkinan 1 putaran masih terbuka buat paslon 02. Yang bisa saya simpulkan dari data ini adalah 1 putaran belum tentu, 2 putaran juga belum tentu, tetapi kalau terjadi 2 putaran, kemungkinan besar paslon 02 yang lolos. Yang belum clear adalah siapa yang menemani Pak Prabowo Gibran jika terjadi 2 putaran. Itu belum clear. Karena paslon 01 dan 03 punya peluang yang secara statistik sama. Meskipun secara absolut Anies Baswedan lebih besar peluangnya untuk masuk putaran kedua mendampingi Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi 1 putaran masih terbuka kemungkinannya, tergantung konstelasi yang terjadi 1 bulan terakhir. Next. Nah, Bapak sekalian bisa cek di situ. Saya tidak akan menjelaskan secara terperinci, tapi yang menarik kalau Bapak sekalian bisa cek alasan-alasan memilih capres-cawapres buat Pak Prabowo itu, alasan yang paling pertama adalah tegas, berwibawa, berlatar belakang militer, itu 24,8%. Alasan ini kan ada wacana atau isu Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kaget mendengar isu sejumlah menteri Presiden Jokowi akan mundur imbas Pilpres 2024. Adapun sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri meminta masyarakat mendesak agar sejumlah menteri Jokowi mundur. Seruan itu tak lepas dari kekecewaannya terhadap Jokowi karena dianggap berpihak ke Prabowo Gibran. Adapun menteri yang dibujuk mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Ganjar mengaku belum mengetahui terkait adanya isu tersebut. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Jawa Timur pada Kamis 18 Januari. Ganjar menduga ada sesuatu yang terjadi apabila isu tersebut benar adanya. Kendati demikian, Ganjar berharap Sri Mulyani dan Basuki tidak mundur dari kabinet. Menurut dia, jika memang ada persoalan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu. Lebih lanjut, Ganjar menilai publik perlu mengetahui persoalan yang terjadi di internal pemerintah. Ganjar memberikan saran, jika memang ada persoalan internal, maka lebih baik diperbaiki, bukan diselesaikan dengan mundur. Mas, ini kan ada wacana atau isu Sri Mulyani, Pak Basuki katanya mau mundur dari kabinet. Oh ya? Pak Faisal Basri yang bilang, kalau Mas Ganjar melihat itu bagaimana? Kalau ini kan tahun politik juga kan? Saya kurang tahu malah ya. Tapi seandainya itu terjadi, maka ada sesuatu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi, akan lebih baik kalau publik tahu apa problemnya. Sehingga kalau itu beliau mau mundur karena ada sesuatu, nah sesuatu ini aja disampaikan agar beliau tidak mundur, tapi itu diperbaiki. Supaya tetap sustain pemerintahannya gitu ya? Menurut saya iya, sampai dengan tuntas. Tapi kalau sesuatu tidak bisa tertolong, mungkin menjadi sikap saya memang belum tahu. Tapi supaya saya tanyakan, bisa kenal sama beliau. Wali Kota Medan Bobi Nasution merespon beredarnya video viral Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Medan. Dalam video itu, Kabid SMP Distrik Kota Medan Andi Yudhistira diduga ajak guru pilih paslon nomor urut 2. Bobi mengatakan Andi dalam tahap proses pemeriksaan di Inspektorat Kota Medan. Dikatakan Bobi, Bawaslu Medan juga sudah datang ke Dinas Pendidikan dan memeriksa Kabid SMP tersebut. Saat ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan oleh Kabid SMP Medan ini, Bobi tidak menjawab secara gamblang. Bobi hanya menyampaikan bahwa pemerintah Kota Medan sepakat untuk netral terhadap Pilpres 2024. Bobi mengaku sudah sering mengingatkan ASN untuk bersikap netral. Ia memastikan akan ada sanksi untuk ASN yang melanggar aturan pemerintah terkait netralitas ASN. Saya sudah sampaikan
kemarin untuk dipanggil inspektorat secara di kami akan kita panggil. Saya sudah sampaikan kemarin itu ada video tersebut, kemudian saya perintahkan untuk ditindaklanjuti. Inspektorat sudah, saya belum tahu hari ini sudah dipanggil belum ya? Belum Pak ya? Sudah ya? Saya rasa hari ini sudah dilakukan karena kemarin sudah saya sampaikan di internal kami di pemerintah Kota Medan. Itu. Pak, itu memang benar terjadi di Medan Pak? Apanya? Video itu? Ya untuk lokasi makanya kan masih kita periksa. Yang pasti saya sudah sampaikan ke, oh sudah ya? Pak Kadis sudah ya? Ini Pak, sudah dipanggil inspektor Bawaslu. Hari ini juga sudah ke Bawaslu. Ini Pak Kadisnya Bawaslu juga sudah ini, dan masih saya sampaikan untuk semua ASN, saya sampaikan untuk ke paslon netral. Selebihnya sudah saya sampaikan juga bagaimana ASN kita dalam Pilpres, Pileg ini harus netral. Selebihnya saya sampaikan ini tanggung jawab kami, tanggung jawab saya sebagai wali kota kepada seluruh ASN yang ada di Kota Medan. Pak, itu artinya tindakan pribadi, memang tindakan pribadi atau gimana Pak? Atau ada yang mengarahkan? Apanya? Yang di video itu Pak? Yang saya sampaikan kalau kami dari pemerintah Kota Medan sepakat untuk ke paslon netral, kita ke paslon netral, ASN netral. Itu sudah sampaikan, dan selebihnya saya sampaikan kalau ada hal-hal seperti itu ini menjadi tanggung jawab pimpinannya, dan dalam hal ini juga saya bertanggung jawab. Terkait dengan apakah ada sanksi terhadap Kabid tersebut? Ya, sanksi pasti kalau dari internal kami pasti nanti hasil pemeriksaan inspektorat. Selama ini juga seluruh ASN ya, teman-teman juga bisa lihat seluruh ASN ada yang melanggar segala macam. Saya nggak pernah mengambil tindakan yang kasarnya semena-mena, tapi hasil dari inspektorat, kecuali memang korupsi dan segala yang terbukti, nah itu bisa kita ambil tindakan langsung. Tapi untuk hal seperti ini perlu didalami, jadi inspektorat akan melakukan hasil pemeriksaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.